Mega Suara. Kita di sini bareng sama Bapak Iqbal, selaku Direktur Pusat Studi ASEAN di Universitas Kuningan, dan juga Bapak Suwari selaku dosen ya Pak ya, menempuh mata kuliah hukum tentunya ya Pak ya. Betul. Dari Fakultas Hukum. Dari Fakultas Hukum. Nah Bapak nih, ngomong-ngomong masalah kita ngomongin ASEAN dari tadi ya, dari tadi kita awal nih. Sebenarnya ASEAN itu apa sih Pak? Mungkin banyak Mega Suara yang belum paham mungkin ya. Mungkin dulu pas lagi pelajaran PPKN-nya ada yang ngantuk gitu ya Pak ya. Jadi belum paham ASEAN tuh apa sih, kapan sih berdirinya, kok Indonesia tergabung sih sama ASEAN. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak sejarah singkatnya lah ya tentang ASEAN. Jadi ASEAN itu kalau dilihat dari katanya juga, kata ya, di mana ASEAN ini singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Bahasa resminya bahasa Inggris, tapi penyebutan ASEAN itu jangan diinggriskan. Jangan tetap ASEAN. ASEAN aja ya. ASEAN ya, betul. Nah, ini Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang mewadahi kerjasama 10 negara Asia Tenggara. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa ASEAN ini penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 oleh 5 pendiri saat itu, oleh yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing 5 negara. Dari Filipina ada Narciso Ramos, dari Indonesia Pak Adam Malik, dari Thailand Tanat Khorman, kemudian dari Malaysia Tun Abdul Razak, dan dari Singapura itu Raja Ratnam. Jadi 5 pendiri awal ya Pak ya. Dan itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 67 di Bangkok. Makanya ini adalah salah satu media yang menurut kami sangat efektif untuk mendukung dalam memperingati Hari Ulang Tahun atau Asian Day ke-53, tepatnya pada 8 Agustus 2020 mendatang. Benar, jadi adalah salah satu mungkin cara kita untuk memperingatinya, ini adalah salah satunya ya Pak betul, untuk mensosialisasikan ke Mega Suara ataupun ke masyarakat yang lagi mendengarkan mungkin nih. Itu sejarah singkat mengenai ASEAN ya Pak ya. Kalau Indonesia sendiri berarti di ASEAN tuh jadi selaku apa nih Pak sekarang? Di ASEAN tuh sama kayak PBB enggak sih? Jadi ada dirjennya, terus ada gitulah Pak ya. Ada enggak sih? Indonesia jadi apa nih sekarang di ASEAN Pak? Kalau di ASEAN itu mungkin di ASEAN itu ada namanya Sekretaris Jenderal ASEAN, atau juga ada Setnas kantorannya ya yang sekarang di Jakarta. Jadi tiap periode itu bergantian sesuai dengan alfabet negara mungkin ya. Nah, yang saat ini itu untuk Sekretaris Jenderal ASEAN itu periode 2018 sampai 2022 itu oleh Lim Jock Hwi dari Brunei Darussalam. Jadi itu Sekretaris Jenderalnya sekarang. Betul. Sip deh. Jadi mungkin Mega Suara sedikit ASEAN ya. Berarti sekjennya udah ganti nih betul. Sekarang sekjennya udah ganti. Dan yang ini Pak nih, Imam juga pengen tahu nih ya mengenai ASEAN nih. Kan kita nih berarti kerjasama antar luar negeri ya. Dihimpunnya tuh untuk Asia Tenggara tuh di ASEAN ya. Nah, ada nggak sih visi misi ASEAN tuh Pak? Visi misi ASEAN, terkait dengan visi misi ASEAN 2020 itu bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap negara yang menjadi anggotanya. Jadi tidak lepas dari upaya untuk membangun dan menemukan perdamaian, khususnya di negara-negara ASEAN ya, Asia Tenggara. Jadi itu jadi itu salah satu visinya. Nah, Pak, itu kan jadi tadi salah satu visinya. Misinya juga pasti kan menunjang dari visinya tersebut nih. Dan terus, ini Imam juga mau tanya nih, sekiranya ada nggak sih peranan pemerintah nih ya Pak ya, terkait dengan visi misi dalam ASEAN tersebut? Ada nggak sih peranan pemerintah daerah ataupun pusat gitu ya untuk visi misi ASEAN-nya?
Iya, terima kasih Iman. Jadi terkaitan dengan visi misi ASEAN itu pemerintah daerah, ya pemerintah pusat itu sangat berperan sekali ya. Karena pilar kerjasama di lintas ASEAN itu ada politik keamanan ya, ekonomi maupun sosial budaya. Jadi ada kegiatan misalkan terkait politik keamanan, bagaimana sharing bertukar kebijakan studi banding misalkan. Terkaitan ekonomi bisa terkait dengan bagaimana mengelola ekonomi, bisa sharing antar 10 dari anggota ASEAN itu. Juga sosial budaya bisa saling tukar ya, bagaimana adat istiadat atau misalkan melakukan misalkan kegiatan bersama terkait dengan sosial budaya. Jadi sangat erat ya peran dari pemerintah. Nah, terkait dengan pemerintah daerah tentu pemerintah daerah banyak jalan untuk peningkatan tadi secara politik ya, baik secara ekonomi maupun secara sosial budaya. Oke, jadi banyak banget ya Pak ya peranannya ya. Nah, kira-kira peranannya itu udah udah dirasain gak sih sama masyarakat gitu Pak? Ini Bapak selaku dosen ya untuk melihatnya gitu ya. Apakah peranan pemerintah tadi di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, sama politik hukum ya, itu kira-kira udah nggak sih terrealisasikan kepada masyarakat? Dan pastinya tujuannya pasti kan untuk masyarakat juga gitu ya. Kira-kira udah belum nih Pak? Nah, saat ini khususnya terkait dengan politik misalnya keamanan, bagaimana pemerintah daerah itu melalui kewenangannya itu dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membantu ekonomi masyarakat dalam persaingan ASEAN ini terutama ya. Bagaimana misalkan objek pariwisata ya, kegiatan-kegiatan sosial didukung oleh pemerintah daerah melalui peraturan-peraturan daerah yang terkait ya, sehingga ke depan masyarakat juga merasakan. Nah, kalau saat ini mungkin udah merasakan apa belum? Ya tentu sekarang masyarakat kesannya ya dari kami di perguruan tinggi merasakan susahnya. Baru mungkin itu ya. Oh, iya. Jadi belum terasa dampaknya ya Pak ya. Mungkin salah satu pemerintahan mendukung itu adalah salah satunya itu Waduk Dharma mungkin ya. Kan katanya mau dijadikan sebagai go internasional ya. Iya, mungkin ya itu. Ini mungkin salah satu sektor ekonomi ya. Dari sektor ekonominya ya. Mungkin kalau dari sektor sosial budaya mungkin bisa dilihat lagi, ditinjau lagi nanti ya ke depannya mungkin untuk pengembangan tari-tari ataupun makanan tradisional mungkin ya Pak ya. Nah, oke Bapak, ini udah hampir panjang lebar juga ya kita berbicara mengenai ASEAN nih Pak nih. Nah, tadi berbicara dengan ke-53 ASEAN nih atau ASEAN Guys ya, yang ke-53. Temanya apa sih Pak? Pada dasarnya ya termasuk yang hari ini kita lakukan itu bagian dari upaya memperingati ASEAN Day ke-53 ini yang jatuhnya nanti pada tanggal 8 Agustus itu. Ya, kami setuju bahwa kalau radio ini sebagai media penyaluran informasi yang tepat untuk mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu meningkatkan ASEAN awareness sekaligus juga menjaga relevansi ASEAN di semua tingkat masyarakat di Indonesia, khususnya di Kuningan. Nah, mungkin tadi terkait dengan temanya adalah peran pemerintah, ya, kemudian kaitannya dengan ASEAN. Di sini bisa menjadi mungkin pihak yang justru akan lebih mensupport terkait dengan misalkan potensi-potensi daerah nih apa Kuningan punya. Yang sedikit yang saya tahu ketika beberapa pihak saya silaturahim bahwa ternyata di Kuningan juga punya budaya yang khas ya, artinya bahkan dari makanan yang unik, bahkan bahasa juga ada bahasa yang ini artinya belum juga tadi tentang Waduk Dharma. Nah, mungkin apalagi di era sekarang ini mungkin saya ambil contoh istilah COVID-19 dan secara tidak langsung masyarakat saat ini dipaksa untuk melek teknologi, kaitannya mungkin lebih akrab lagi dengan media sosial dan sebagainya. Apalagi ini dengan keberadaan ASEAN ini, ketika tidak ada lagi alasan mungkin untuk tidak tahu atau yang terpenting ketika Kuningan punya potensi, bagaimana menginformasikan itu. Artinya bisa dikatakan tidak ada lagi batasan sekarang untuk bahkan bukan lagi antar daerah, antar negara pun
Sekarang udah nggak ada batasannya iya, ya dalam Pak artian ya. Oke. Jadi setidaknya ini mengedukasi juga ya untuk masyarakat supaya melek ke teknologi, melek juga ke perubahan ya, apalagi sekarang emang mungkin udah ya intinya Kuningan aja tuh bisa dicari di luar negeri tuh udah bisa. Kuningan tuh udah pasti ke searching tuh ada di Google Map gitu ya Pak ya. Apalagi nanti untuk potensi-potensi daerahnya. Oke deh Bapak, karena ini ada beberapa jeda dulu ya Pak ya. Ini ada, kita muterin lagu dulu biar nggak panik kita wawancaranya nih ya Pak ya. Nah nanti kita sambung lagi, tapi sebelum kita putarkan lagu nih Pak, mungkin dari tadi pembahasan kita dimulai dari sejarah singkat, terus tadi ada peranan pemerintah ya dalam mensosialisasikan lapisi ASEAN-nya. Nah Bapak, kembali lagi ya, kita bakalan ngebahas nih mengenai ASEAN lagi nih Pak nih, karena masih banyak banget sebenarnya ya yang pengen Imam tanyakan nih persoalan Pak ASEAN nih. Nah Pak, tapi yang pengen Imam tahu banget, Imam pengen kepo banget nih, sebenarnya apa sih Pak tujuan diadakannya nih PSA ataupun Pusat Studi ASEAN di setiap universitas? Itu tujuannya apa sih Pak? Oke, tentunya tujuannya tidak lepas dari tujuan besar ya dari pusat mungkin, dan juga tidak lepas dari visi misi kampus itu sendiri yang di sini ada Universitas Kuningan. Namun pada dasarnya PSA di sini ya kebetulan yang Uniku lakukan itu menjalin kerjasama pada tahun 2017. Baru ya Pak ya? Ya betul. Nah tidak lepas dari peran untuk mendiseminasikan tentang masyarakat ASEAN atau Kesatuan Bangsa Asia Tenggara yang berpandangan keluar, hidup damai, stabil dan makmur gitu. Nah jadi ini sangat penting sekali eksistensi Pusat Studi ASEAN di daerah khususnya, di mana dulu tahun 2016 mungkin saya menemukan artikel ternyata informasi atau beberapa responden yang baru mengenal ASEAN itu juga di kota besar itu sampai 42%. Wah sedikit itu tapi dulu tahun ya? 2000 itu ya artikel yang saya tahu tahun 2015-16 gitu. Nah mudah-mudahan ya termasuk juga saat ini yang dilakukan yaitu bagian dari memperingati HUT ASEAN ke-53 ini adalah melalui media radio, karena kami berkeyakinan ini salah satu media yang bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, ke semua kalangan ya ya Pak, semua kalangan gitu, sehingga tidak lepas dari bagaimana kami mengenalkan bahwa ada namanya masyarakat ASEAN. Di sini masyarakat ASEAN yang tidak lepas dari visi slogannya ya ada. Apa tuh Pak slogannya nih? Ada slogannya itu kalau di Indonesia kan itu satu visi, ya satu identitas, dan satu ini kalau salah saya lupa lagi. Satu visi, satu identitas, satu masyarakat. Gitu. Mengingat ya mungkin kita sering dengar lah ada istilah revolusi industri 4.0 ya. Sekarang lagi 4.0 ya Pak ya? Ya, yang secara tidak langsung dengan masa pandemik COVID-19 ini, masyarakat akhirnya mungkin tanda kutip dipaksa untuk bisa berinteraksi lintas daerah bahkan lintas negara. Ya mungkin kita mengenal adanya, boleh disebut nama apa, software gitu apa yang boleh, ada Zoom ya, Webex gitu ya, ada sebagainya. Hal itu kan sudah tidak mengenal ruang lagi gitu ya. Orang kita bisa saat ini juga bisa komunikasi tatap muka antar negara dan sebagainya. Maka harapannya dari PSA ini kita bisa mengenalkan juga dari Kuningan ini bahwa ke masyarakat ASEAN ya, sebagai langkah awal bahwa ini loh di Kuningan itu ada Waduk Dharma, kemudian ada budaya Serentaun ya, kemudian ada Bunda Maria, Gua Maria ya, dan lain sebagainya. Bahkan kita punya bahasa Indonesia, sama bahasa Indonesia, Sundanya juga ada, tapi Sunda ada juga khasnya lagi. Ada Sunda Wiwitan nah, gitu ya Pak seperti ya. itu, dan banyak, dan hal ini kalau tidak dikomunikasikan itu mungkin orang nggak bakal tahu. Nah, harapan kami dengan adanya Pusat Studi ASEAN ini bisa membantu mengoptimalkan terkait dengan tidak hanya diplomasi antar negara, tapi diplomasi juga mungkin antar daerah, ya antar kota. Soalnya kalau mau diplomasi ya tetap harus dari bawah dulu ya Pak ya, antar tetangga, kecamatan, daerah dulu, baru nanti antar
negara gitu ya. Oke. Tapi Pak Imam mau tanya juga nih, untuk PSA ini apakah di Uniku ini mencakup wilayah 3 atau di Cirebon ada lagi beda lagi PSA-nya? Sementara ini dari data yang saya miliki baru di Universitas Kuningan. Oh, jadi ibaratnya mungkin untuk di wilayah 3, Ciayu Maja Kuning tuh baru ada di Universitas Kuningan. Betul. Wow, betul. Kuningan keren juga ya. Alhamdulillah, dan kami juga sangat welcome untuk wilayah 3, bahkan berharap kita bisa terintegrasi kaitannya dalam hal bagaimana kita punya juga potensi yang sebenarnya layak untuk dikomunikasikan di tingkat internasional, terutama di masyarakat ASEAN. Soalnya Imam juga bingung, mungkin di Cirebon juga ada, Imam pikir di Indramayu, di Majalengka juga ada gitu. Ternyata enggak. Mungkin nih untuk warga masyarakat di daerah lain yang lagi mendengarkan, kalau emang pengen, Pak ini loh di daerah saya tuh ada yang bisa di-up gitu ya, dipublikasikan ke Go Internasional, mungkin bisa datang ke Universitas Kuningan ya Pak ya, mendatangi Bapak Iqbal gitu. Atau gimana nih Pak? Mungkin lebih kepada kita sharing. Oh, sharing dulu ya. Artinya nanti kalau istilahnya, kalau saya bilang jawab iya, berarti kan persepsinya, oh ya ini saya punya produk misalkan berarti pasti tinggal menghubungi Pak Iqbal saja, nanti bisa langsung ke luar negeri gitu ya. Mungkin lebih panjang kali ya, lebih kepada ayo kita sama-sama sharing gitu nanti. Siap. Oke, benar. Jadi gitu ya, Mane Mega Suara itu bukan langsung ya. Jadi ada tahapannya dulu, ada syaratnya dulu. Jangan mentang-mentang ada gitu langsung go internasional, enggak ternyata. Oke, Bapak, itu ya tujuan dari ada PSA di khususnya di Universitas Kuningan yang mencakup mungkin untuk Mania Mega Suara yang emang penasaran mungkin bisa baca-baca lagi lah ya yang lainnya. Nah Bapak, tadi kan di visi ASEAN tuh ada 3 pilar ya Pak ya. Masuk lagi ya ke 3 pilar itu ya, ada ekonomi, sosial budaya, polhukam. Pasti salah satunya tuh ada misinya tuh untuk tentang perdamaian. Bener nggak nih Pak? Iya. Jadi terkait dengan visi ASEAN 2020 itu salah satunya adalah terkait dengan kedamaian, stabilitas masyarakat ya. Jadi dalam visi misi ini terkait dengan antara kedamaian, stabilitas dan kesejahteraan. Nah terkait dengan visi misi ASEAN 2020 ini dengan kebijakan ya, dengan peran pemerintah daerah itu bagaimana sih? Nah gimana tuh Pak? Nah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan ya dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk bagaimana masyarakat kita itu diperhatikan ya dengan, karena apa? Masyarakat ASEAN itu kan ada persaingan, tanda kutip gitu ya, ada persaingan, maka di sini peranan pemerintah daerah dalam menjadi ASEAN itu harus bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang memperkuat komunitas lokal ya, terkait dengan misalkan bagaimana masyarakat bisa bersaing di luar. Benar-benar banget. Dan selanjutnya terkait dengan kedamaian, visi perdamaian atau kedamaian itu kita juga harus melihat secara arti luas dulu. Misalkan di tingkat ASEAN juga sekarang sedang ramai kasus tentang Laut Cina Selatan ya. Atau misalkan dalam kebetulan pemerintah Indonesia sudah merubah ya, Bu Menteri sudah merubah menjadi Natuna Utara kalau nggak salah itu ya, sehingga ini menjadi bagaimana barometer ya perdamaian di masyarakat ASEAN sendiri. Tentu masyarakat ASEAN harus kompak ya terkait dengan permasalahan ini. Bagaimana dengan misalkan di daerah kita ya? Biasanya kan itu Pak, biasanya kalau seandainya ada yang ribut cuma satu orang sama satu orang, tapi nanti se-RT, se-RW, sekampung malah yang ikutan. Gimana tuh Pak? Nah tentu ini pemerintah ya banyak kelembagaan yang bisa melakukan pembinaan ya, sehingga itu yang pertama. Jadi instrumen pemerintah juga bisa membantu masyarakat untuk tertib gitu ya. Misalkan ada kepolisian di kita ya, ada kejaksaan ya. Nah di lintas pemerintahan di tingkat bawah juga ada Pak RT ya. Pak RT juga berfungsi untuk memediasi masyarakat misalkan begitu. Yang penting masyarakat sudah berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya, sehingga masyarakat itu bisa berjalan dengan damai ya di lintasannya. Yang kaitannya itu mungkin ya terkait dengan bagaimana pemerintah daerah dalam hal
politik keamanan itu harus memperhatikan unsur-unsur yang ada di masyarakat ya, karena pemerintah daerah dalam hal ini adalah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kepentingan daerahnya sendiri. Misalkan Kuningan misalkan terkait dengan keamanan, itu bisa bersinergi dengan aparat keamanan di Kuningan tentunya. Oke, jadi emang tergantung lagi ke daerahnya ya Pak ya, peraturan keamanan tuh ya disesuaikan lagi dengan mungkin adat istiadat kedaerahannya mungkin ya. Dan juga mungkin untuk pemerintahnya juga bisa bersinergi ya bareng Satpol PP ataupun bareng kepolisian gitu ya Pak ya, untuk tentunya menciptakan kedamaian di daerahnya masing-masing. Oke, ini tadi masalah perdamaian ya Pak ya. Kalau untuk kemakmuran kan pasti nih tujuannya salah satunya diadakan ASEAN itu pasti untuk memakmurkan masyarakat ya kan ya Pak ya. Tapi kalau saya Imam lihat nih Pak nih, kan banyak banget ya pekerja luar negeri yang datang ke Indonesia. Terus banyak banget produk-produk luar negeri yang ada di Indonesia. Dan Bapak mungkin tahu lah ya, Indonesia itu warganya konsumtif banget. Kan biasanya tuh malah lebih milih merek-merek luar negeri gitu loh. Itu gimana mau makmurnya gitu loh, kalau menurut Imam gitu ya. Nah, kalau pandangan Bapak nih, bagaimana nih Pak tentang kemakmurannya itu? Oke, pertama mungkin terkait kemakmuran itu, kalau saya lihat tadi dari pertanyaan bagaimana, berarti kan ke cara ya mungkin ya. Nah, terkait dengan cara ini mungkin sangat komprehensif, tapi mungkin perlu diawali dengan mindset bahwa perubahan itu akan selalu terjadi. Jadi kesiapan semuanya secara prinsip itu penting ya. Mungkin bisa diawali dari informasi, karena terkait itu mungkin kita perlu juga memahami bahwa ada masyarakat ASEAN yang secara resmi berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Itu booming banget loh Pak waktu itu. Pada nggak setuju itu beberapa mahasiswa mungkin ya. Iya, betul. Ya. Nah, terkait itu juga kan ada 3 pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial budaya, dan pilar polhukam, politik hukum dan keamanan. Nah, mungkin salah satunya dimulai dari politik ekonomi. Ini juga salah satu mungkin yang perlu digarisbawahi. Di situ berlakunya arus deras atau mungkin bisa dibilang kemudahan untuk lalu lintas barang, produk, bahkan tidak hanya produk tapi juga jasa, bahkan juga SDM juga. Tentang SDM yang berkompeten. Nah, ketika hal ini berlaku, maka tadi kesiapan untuk menghadapi perubahan. Terkait produk mungkin di daerah kita memahami untuk menjual sesuatu ya bisa ke tetangga atau orang yang lewat. Nah, saat ini ya hikmahnya sebenarnya dari pandemik ini kan berjualan dengan adanya shopping online ya. Mungkin banyak sekali lah itu ya. Dan itu kan yang beli ataupun kita belanja juga udah bisa lintas negara. Bahkan kalau mungkin berdasarkan tradisi lah, istilahnya aktivitas bisnis yang dilakukan, khususnya yang usaha kecil menengah, itu masih banyak kan mengandalkan pasar yang ada. Nah, tentunya ini bagian dari upaya juga kembali lagi PSA dan juga dalam istilah agenda untuk peringati hari ulang tahun ASEAN ini juga kita berusaha ikut mendiseminasikan bahwa dalam upaya menuju kemakmuran itu kita walaupun step by step berusaha untuk mendiseminasikan dulu pemahaman bahwa mau nggak mau, siap nggak siap, harus siap kita bersaing. Nah, bagaimana agar kita bisa bersaing? Kita mulai kalau saya setuju ada istilah intellectual capital ya. Artinya kemampuan yang abstrak ya, kemampuan dari emotional quotient atau dan lain sebagainya lah. Artinya penting sekali untuk informasi itu penting sekali. Jadi mungkin bisa dibilang tidak ada alasan lagi, suatu saat tidak ada alasan lagi kenapa kok masih belum makmur. Gitu. Setidaknya sudah berupaya atau melakukan langkah-langkah yang bisa mensukseskan atau mewujudkan
kemakmuran itu sendiri. Oke. Gitu, Jadi emang mungkin persiapan kita juga ya. betul. Mungkin itu juga jadi salah satu PR pemerintah daerah dong ya Pak ya, untuk bisa menambah lagi, maksudnya dalam artian menambah lagi kualitas, jadi kayak makanan daerahnya biar dia bisa terjual lebih laku dibandingkan makanan yang kalau sekarang kan Korea ya Pak ya. Ini Korea styles banget, mulai dari makanan, baju sampai dengan yang lainnya lah ya. Itu lagi booming banget. Mungkin bisa ya. Sebenarnya sudah yang secara pribadi saya melihat sudah dan sedang dilakukan juga oleh pemerintah juga pemerintah daerah. Artinya perhatian ke situ sudah ada. Dan mungkin lagi-lagi yang saya temukan gapnya adalah informasinya. Bahkan bisa jadi orang Kuningan sendiri belum tahu potensi wisata yang ada di Kuningan itu apa saja secara keseluruhan. Atau ketika ditanya mungkin oleh orang luar, di Kuningan itu ada apa aja ya? Malah nggak tahu. Nah, seperti ini artinya potensi sebenarnya sudah ada. Ya, terutama terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih biar bisa makmur secara mungkin makmur secara mungkin lahir batin atau gimana, secara finansial kah atau non finansial kah atau gimana? Untuk chatting saja, tentunya di sini harus pandai-pandai, haruslah menjadi pengguna teknologi yang lebih bijak lagi. Disinilah poin penting yang ingin saya sampaikan, begitu pentingnya pengaruhnya dari kepekaan kita terhadap informasi, sehingga mungkin bisa dikatakan kok saya belum tahu ya dan sebagainya, karena semua mungkin bisa saya katakan dunia sudah dalam genggaman. Artinya bahkan kita juga dengan mudah ingin mengetahui gimana sih negara di kutub ya, dari kutub selatan dan sebagainya, kan tidak perlu ke sana juga langsung. Artinya semua sudah lintas batas ya dengan informasi itu. Jadi dari saya secara pribadi kemudian lebih kepada selalu update dengan informasi yang ada, bijaklah dalam menggunakan teknologi, karena semua orang dengan mudah sekarang khususnya memiliki dan menggunakan handphone ya sebagai salah satu media atau instrumen untuk mengetahui ada mendapatkan informasi. Ya, termasuk juga apakah informasi itu hoax atau bukan ya, karena jangan sampai kita jadi korban oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, lebih kepada faktanya kita harus menerima bahwa perubahan itu sudah mutlak akan abadi, perubahan itu akan selalu ada. Lebih baik kita mempersiapkan perubahan itu daripada menghindari perubahan itu sendiri. Jadi emang nggak bisa dihindari yang namanya perubahan ya Pak ya, emang pasti akan terus berjalan, apalagi dengan perkembangan sekarang ya, baik itu di teknologi ataupun di industrinya, emang kita harus benar-benar siap ya, jangan sampai udahlah saya mah pasrah aja, nggak boleh kayak gitu ya Pak ya. Mungkin langkah awalnya bisa selalu dengan mengupdate informasi. Itu mungkin menjadi langkah awal untuk sekiranya kita sudah mengetahui, maka untuk melaksanakan bisa lebih real. Benar. Jadi manfaatin tuh gadgetnya, jangan cuma lihat status orang ya Pak ya, cari informasi yang bisa mengembangkan potensi diri ya Pak ya. Benar banget. Mungkin ada tambahan dari Bapak Suari nih. Terkait dengan tadi ya, bagaimana sih ya kita akan menghadapi persaingan ya. Padahal persaingan itu udah dibuka kerannya 2015 kemarin. Jangan-jangan kita nggak tahu nih. Udah 5 tahun loh Pak ini. 5 tahun aja, sekarang 2020 ya. Nah ini juga. Pertama ya, kalau secara saya pribadi kita harus mempersiapkan diri sendiri ya, melakukan yang terbaik. Misalkan kita kan negara agraris, sumber daya alam itu banyak gitu ya. Kita bayangkan dengan negara Jepang, misalkan negara Jepang itu mereka kan sumber daya terbatas, tapi mereka memanfaatkan kemauan mereka belajar dengan giat, menghasilkan teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh semua negara di dunia saat ini. Itulah mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik bagi diri sendiri. Tentu juga ini kaitan dengan pilar tadi ya, politik dan keamanan, berkaitan dengan tema kita adalah bagaimana sih peran pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi ASEAN ini. Tentu kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung upaya-upaya masyarakat ya, untuk meningkatkan kapasitasnya melalui program-program yang saat ini juga saya mengetahui sudah ada. Nah, ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada loh program-program
misalkan tentang UKT, misalnya kalau di kampus ada programnya, tapi masyarakat kadang tidak tahu. Tentang misalkan program-program UKM, dan masyarakat misalkan belum tahu, maka perlu sosialisasi lagi. Benar banget nih. Itu aja mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah harus sering disosialisasikan kepada masyarakat. Imam juga baru tahu Pak, sekarang tuh ada pelatihan menjahit tuh Pak di dinas sosial ya. Imam baru tahu loh Pak. Padahal itu kayaknya udah dari jauh-jauh hari. Kenapa Imam nggak tahu ya? Kemana aja Imam selama ini? Mungkin tuh sosialisasinya kurang maksimal mungkin ya Pak ya. Mungkin hanya ke yang kenal, yang deket gitu ya Pak ya. Mungkin nanti untuk pemerintah, Bapak pemerintah nih yang dimanapun Anda berada, mungkin bisa mensosialisasikan lebih gencar lagi, supaya semua masyarakat tuh punya keahlian gitu ya Pak, bisa bersaing gitu ya, nggak kalah sama negara luar gitu. Makasih banyak sudah mensosialisasikan ya mengenai peran pemerintahan daerah untuk visi ASEAN ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Iya, makasih banyak. Semoga Bapak bisa melanjutkan aktivitas ya Pak ya. Buat Bapak Iqbal dan juga Bapak Suwari. Iya, selamat sore. Pokoknya coba kesan pesan terakhirnya aja Pak untuk Mania Mega Suara yang ada di rumah nih. Kesan pesan untuk yang ada di rumah. Oke. Pertama, kebetulan ini juga kesan pertama untuk studio Mega Suara juga buat saya. Kemudian untuk yang di rumah lebih intens lagi untuk mengikuti semua program-program yang disajikan oleh Mega Suara. Insya Allah bermanfaat buat semua kalangan masyarakat. Oke Pak, dari Bapak Suwari mungkin ada? Iya, kita harus banyak mendengar ya. Salah satu mendengar adalah melalui radio Mega Suara. Oke, mantap. Makasih ya. Radio Network Mega Suara.